Halo, salam jumpa untuk kita semua, di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan salah satu materi yang sangat penting di dalam kehidupan menggereja, yaitu tentang pengantar teologi patristik. Teologi patristik ini kami akan bawakan bersama dengan teman-teman kami, dengan tujuan salah satunya adalah untuk memenuhi ujian UTS kami. Dan oleh sebab itu, apakah teman-teman, bapak mama, penasaran dengan teologi patristik? Ayo, jangan lewatkan video ini. Mari kita saksikan. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang pengantar teologi patristik. Sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar itu adalah apa itu teologi patristik? Teologi patristik merupakan bagian ilmu teologi yang membahas pemikiran teologis para bapak gereja atau dalam historis dinamakan patres ecclesia. Itu dimulai sejak awal abad pertama hingga abad pertengahan. Lalu apa yang menjadi ciri kajian dari teologi ini? Yang ditawarkan dalam teologi patristik adalah pemahaman yang mendalam mengenai abad-abad awal kekristenan dengan menelaah perkembangan pemikiran, terutama pemikiran teologis, praktik spiritual, dan pembentukan kelembagaan gereja perdana beserta dengan disiplin hidup menggereja sendiri. Lalu itu berkaitan dengan definisi apa yang dimaksud dengan teologi patristik. Yang kedua, masuk apa perbedaan antara teologi patristik dan patrologi. Pada umumnya kedua hal ini, teologi patristik dan patrologi itu memiliki kesamaan, memiliki objek kesamaan, yaitu bapak gereja. Tetapi tentu saja mereka masih memiliki perbedaan, terutama berkaitan dengan sudut pandang dan pendekatan mereka yang berbeda. Pertama itu berkaitan dengan patrologi. Patrologi berasal dari dua suku kata bahasa Yunani, itu pater dan logos. Pater bapa dan logos itu dapat diartikan ajaran, diskusi, diskursus, sehingga secara literal kata ini bisa kita definisikan tentang ajaran bapa gereja. Nah, lalu bagaimana sejarah perkembangan dari patrologi ini? Pada awalnya istilah ini diartikan sebagai studi para bapa gereja saja. Lalu dalam perjalanan waktu mengalami perkembangan. Nah, dan kini patrologi merujuk pada sebuah manual literatur patristik yang memberikan akses mudah kepada gagasan utama para penulis patristik dan masalah-masalah penafsiran yang terkait dengannya. Jadi itu yang berkaitan dengan bagaimana perkembangan dari patrologi itu sendiri. Lalu fokus utamanya memang yang lainnya itu adalah tentang studi historis dan literal tentang para penulis Kristiani kuno yang mencakup kehidupan dan karya-karya mereka. Jadi itu yang menjadi fokus ya. Jadi yang fokus utama dari patrologi ini adalah tentang studi historis dan literal tentang para penulis kuno yang mencakup kehidupan, biografi mereka dan karya-karya mereka, apa yang telah mereka tuliskan dalam kehidupan gereja. Lalu dalam dunia modern ini, patrologi ini memiliki tiga pengertian. Yang pertama tentang studi tentang bapak-bapak gereja. Itu pertama, studi tentang bapak-bapak gereja. Lalu yang kedua, pengantar untuk studi tentang para penulis-penulis Kristiani kuno. Dan yang ketiga, kumpulan tulisan dari penulis kuno, terutama tentang Kristiani, misalnya Magna Patrologia Latina. Itu salah satu contoh dari berkaitan dengan kumpulan tulisan dari penulis kuno ini, para penulis kuno. Lalu masuk yang kedua itu tentang teologi patristik. Mungkin kita sering mendengar kata ini, teologi patristik, tetapi kita belum mengkaji lebih dalam apa itu teologi patristik. Nah, pada kesempatan ini saya menjelaskan teologi patristik itu. Teologi patristik berasal dari bahasa Yunani, tiga bahasa Yunani sebenarnya. Teologi pertama itu theos, itu artinya Tuhan, dan logos artinya ilmu. Dan kalau patristik itu dari pater, artinya bapa. Sehingga dapat kita definisikan antara theos dan logos ini menjadi satu kata teologi. Lalu teologi dapat didefinisikan itu berbicara tentang Tuhan atau ajaran tentang Allah itu sendiri. Lalu teologi patristik ini mempelajari tulisan, ajaran doktrinal atau pemikiran teologis para bapak gereja yang berkaitan dengan kitab suci, dogma, liturgi, teologi moral, dan teologi spiritual. Itu. Lalu berkaitan dengan terminologi patristik itu sendiri memang berasal dari bahasa Latin tadi itu. Selain dari bahasa Yunani ada bahasa Latin juga, yaitu patristicus yang berarti berhubungan dengan bapak gereja. Nah, bagaimana
sejarah perkembangan dari teologi patristik ini. Sejarah perkembangannya bahwa pada awal-abad modern, istilah ini digunakan untuk menunjukkan bidang yaitu teologi patristika. Itu untuk menunjukkan suatu bidang teologi patristika. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya menjadi istilah umum. Jadi istilah ini tidak lagi hanya berkembang pada teologi patristika, tetapi lebih luas lagi pengertiannya. Itu berkaitan dengan studi tentang ajaran, karya, dan pemikiran bapak-bapak gereja itu sendiri. Lalu, hal ini juga dapat kita istilahkan bahwa teologi patristik itu studi, istilah yang dipahami sebagai cabang studi teologis yang secara khusus membahas tentang ajaran dan pemikiran para bapak gereja itu sendiri. Jadi dapat kita melihat tadi dari antara patrologia dan teologi patristik. Itu saya sudah menjelaskannya, tetapi kita lihat apa yang menjadi kekhasannya atau perbedaan dari kedua hal ini. Yang menjadi perbedaannya bahwa patrologi tadi itu berkontribusi pada aspek historis dan literer. Itu bahwa patrologi itu dia hanya berfokus pada aspek historis dan literer. Sedangkan patristik itu berfokus pada gagasan teologis atau doktrinal para bapak gereja. Kurang lebih seperti itu secara singkat dari antara teologi patristik dan patrologia. Lalu tentu saja ada bidang lain yang perlu kita ketahui, terutama bagaimana kaitannya dengan sejarah gereja. Nah, berkaitan dengan sejarah gereja dalam periode kuno menyediakan suatu kerangka kronologis dan kontekstual yang menaungi pemahaman atas era patristik dan literaturnya. Salah satu contoh itu adalah Eusebius dari Kaisarea yang menjadi pelopor dari sejarah gereja ini. Karena dia telah menyelidiki sejarah yang amat berharga tentang para penulis Kristiani awal dan karya-karya mereka dalam Historia Ecclesiastica. Jadi Eusebius ini menjadi pelopor pertama tentang sejarah gereja, penulisan sejarah gereja ini. Lalu apa yang menjadi tujuannya? Yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencatat istilah bahasa Latinnya itu successio apostolica atau penerusan kepemimpinan para rasul. Nah, apa yang kita ketahui, yang kita ingin ketahui bahwa di situ nanti kita akan menulis peristiwa tentang peristiwa dalam sejarah, para tokoh yang memerintah dan memimpin gereja, serta mereka yang mewartakan sabda Allah baik secara lisan maupun secara tulisan. Karya ini juga mendokumentasi nama-nama para pida'ah, yaitu mereka yang cinta akan pembaruan telah jatuh ke dalam kesalahan besar. Dan itu yang menjadi fokus utama dari sejarah gereja itu tadi, untuk mencatat semua apa saja yang pernah terjadi di dalam kehidupan gereja itu. Lalu berkaitan dengan itu ada satu juga namanya tulisan Kristiani kuno. Lalu apa yang kita maksudkan dengan tulisan Kristiani kuno? Tulisan-tulisan Kristiani kuno merupakan bahan sumber utama bagi patrologi, patristik, dan sejarah gereja awal. Teks-teks ini beragam, dia sangat bervariasi, meliputi homili, surat, itu traktat, dan karya-karya lainnya yang ditulis oleh bapak-bapak gereja awal. Lalu di luar itu ada namanya juga korpus. Ini juga mencakup sebagai berbagai macam credo. Ya, credo juga termasuk di dalamnya. Dan inskripsi, yaitu tulisan yang dipahat pada prasasti lisan. Itu di dalam sejarah-sejarah dulu biasanya mereka menuliskan sesuatu itu di dalam batu-batu lisan yang sangat berarti bagi mereka. Lalu literatur apostolik ini kemudian menggambarkan tulisan-tulisan Kristiani paling awal yang melampaui tulisan-tulisan kanonik Perjanjian Baru. Itu yang korpus apostolik dan pasca apostolik ini mencakup semacam buku pegangan Kristiani, seperti teks-teks apokrif dan lain sebagainya. Dan itu berkaitan dengan antara sejarah gereja dengan tulisan-tulisan Kristiani kuno. Lalu apa yang menjadi perbedaan antara kedua ini? Yang menjadi perbedaannya bahwa tulisan Kristiani kuno itu dia menyusun kronologis peristiwa-peristiwa penting dalam perkembangan gereja. Yang menjadi tujuan itu untuk menunjukkan kelanjutan dari iman Kristiani melalui successio apostolica
penulisan para rasul, serta membedakan antara ajaran benar dan ajaran sesat itu. Lalu berkaitan dengan sejarah gereja, yang menjadi fokus tadi dari sejarah gereja itu adalah menyampaikan ajaran kehidupan spiritual dan refleksi teologis dari para bapak-bapak gereja. Dan yang menjadi tujuan utamanya adalah bahwa memberikan pengajaran iman, moralitas, liturgis dan dogma bagi komunitas Kristiani Abah. Ya, setelah kita mendengar tadi berkaitan dengan sejarah awal dari sejarah umum tentang teologi patristik, sebenarnya ada satu hal yang ingin mau saya tanyakan tadi itu, yang mungkin menjadi pertanyaan dari khalayak umum itu tentang apa sih kriteria-kriteria yang disebut sebagai bapak patristik. Mungkin Frater Paul bisa menjelaskan tentang hal itu. Silakan. Ya, kalau untuk ya kriteria-kriteria menjadi disebut bapak-bapak patristik atau bapak-bapak gereja yang sudah seperti dijelaskan pada awal tadi, itu kita bisa melihat ada 4 kriteria. Nah, untuk menyebutkan mereka bahwa mereka itu sebagai penulis-penulis awal atau yang sudah dijelaskan pada bagian pertama tadi itu sebagai bapak gereja. Ya tentu ya bapak-bapak gereja ini ya mereka melihat tentang kehidupan dan tulis-tulisan mereka itu yang berpengaruh terhadap praktik gereja. Dan kalau dilihat sejarahnya bahwa bapak-bapak gereja ini itu ya, memiliki historis suatu rentetan waktu yang khusus. Contohnya pada abad pertama sampai abad ke-8. Dan untuk kriteria-kriterianya itu ada 4. Yang pertama itu antikuinitas. 4 ya, berarti? Ya 4. Yaitu kekunoan. Jadi kekunoan. Jadi apa maksud dari antikuinitas ini? Maksud dari antikuinitas ini bahwa periode masa bapak-bapak gereja itu memiliki historisnya spesifik. Zaman mereka itu ya mungkin bisa kita katakan dekat dengan para rasul, ya mungkin mereka tuh hidupnya ya mungkin bisa mengalami kehidupan dengan para rasul, atau ada juga yang hidupnya dekat dengan mungkin mengalami hidup dengan Yesus. Contohnya ada satu tokoh yang bisa saya bagikan itu adalah Isidorus dari Sevilla. Itu dia Isidorus dari Sevilla itu dikatakan sebagai seorang bapak gereja. Dia wafat pada tahun 636 Masehi. Dan juga Santo Yohanes dari Damaskus, yaitu juga wafat sekitar tahun 749 Masehi. Ya, itu dua bapak gereja yang dijelaskan dalam pengantar atau dalam bukunya Romo yang saya dapatkan itu. Terus namun menjadi kebingungan juga para sejarawan itu menetapkan bahwa batas akhir dari bapak-bapak gereja yang abad pertama itu dari yang itu dibatasi pada Isidorus. Tapi setelah berapa kemudian itu Baran Diakon Yohanes dari Damaskus itu juga disebut sebagai bapak-bapak gereja. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa kesaksian atau mereka itu dipandang sangat bernilai karena kedekatannya dengan para rasul. Dan juga bisa dikatakan bahwa kedekatan dengan Yesus Kristus, sehingga mereka di sini itu menjadi guru pertama dari para rasul. Nah contohnya itu Santo Clemens dari Roma, Santo Polikarpus. Guru pertama dari mereka ini. Ya, mereka ini yang menjadi guru, menjadi menggaungkan ajaran para rasul, ajaran Yesus. Jadi mereka ini ya, karena mereka tadi sudah dijelaskan bahwa antikuinitas itu kan sejarah yang spesifik, historis spesifik kan. Jadi mereka punya ya cerita yang lebih mendalam, ya berkaitan mungkin dekat dengan para rasul atau ya mungkin mengalami kehidupan dengan Yesus. Jadi ya itu kita bisa lihat contoh itu kayak Clemens dari Roma, Santo Polikarpus, Santo Ignatius dari Antioquia, dan Papias dari Hierapolis. Itu adalah contoh bapak-bapak gereja yang bisa dikatakan juga bapak gereja apostolik. Apostolik. Yang kedua itu doktrina ortodoksa. Kriteria yang kedua itu doktrina ortodoksa. Ya, kalau doktrina ortodoksa itu ya kita lihat bapak-bapak gereja ini mempunyai ajaran yang benar, maksudnya ajaran yang sesuai dengan ajaran para rasul. Jadi seorang bapak gereja itu
dikatakan sebagai bapak gereja itu dia tidak menentang ajaran para rasul. Jadi ajaran para rasul itu dilanjutkan terus. Namun bukan berarti bahwa ajaran itu tidak mengalami perbedaan. Ya, adanya perbedaan tapi masih sejalan dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Itu yang disebut kriteria kedua sebagai seorang bapak gereja itu adalah doktrina ortodoxa. Oh, doktrina Ya. ortodoxa. Oke. Yang mungkin untuk selanjutnya itu adalah itu kriteria yang selanjutnya itu adalah sanctitas vitae. Itu tentang kesucian hidup. Seorang bapak gereja juga harus mempunyai kesucian hidup. Karena itu dengan kekudusan, kadang mereka punya imannya mereka, kehidupan spiritualnya mereka. Ya, cukup kalau bisa juga ya seorang bapak gereja juga bisa mendapatkan gelar santo. Itu yang diakui oleh gereja. Itu yang disebut oleh menjadi kriteria seorang bapak gereja. Yang berikutnya itu yang kriteria yang keempat itu approbatio ecclesiae, approbatio ecclesiae. Itu mendapat pengakuan oleh gereja. Jadi seorang bapak gereja itu dikatakan sebagai bapak gereja itu bukan serta-merta kayak diakui oleh masyarakat biasa atau ya ke kelompok orang, tapi di sini diakui oleh gereja. Jadi diakui karena kita tahu bahwa gereja itu kan mempunyai otoritas. Jadi ya gereja itu ya melihat ajarannya apa, ya melihat bagaimana apakah ajarannya itu sejalan, maksudnya sejalan dengan ajaran para rasul atau Kristus. Setelah itu melihat juga apakah dari kehidupan ada kesucian tidak, ada keotoritas, dan terakhirnya itu dia di situ kita mendapat pengakuan. Mendapat pengakuan sehingga pengakuan dari gereja itu yang membuat itu seorang itu menjadi bapak gereja. Dan untuk selanjutnya itu kita lihat bahwa bapak gereja itu kita berbeda juga dengan dokter ecclesiae. Apa itu dokter? Dokter ecclesiae dengan ada tiga itu kalau tidak salah, tentang tiga itu. Perbedaannya itu minta maaf. Ini perbedaan dengan dokter ecclesiae dengan penulis awal gereja kuno tuh. Itu berbeda. Yang dokter ecclesiae itu kan dalam kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia kan yang kita pahami itu kan pujangga gereja. Itu pujangga gereja. Kan memang pujangga gereja itu ya memang mereka mempunyai tulisan-tulisan juga yang berpengaruh terhadap gereja, dan juga memberikan sumbangan kepada ajaran-ajaran gereja contohnya itu. Tapi mereka tidak disebut sebagai bapak-bapak gereja karena mungkin ya ajarannya mungkin ajarannya ya sekedar refleksi atau mungkin sekedar refleksi iman atau tindakan-tindakan mereka itu kan ada dikatakan bapak gereja kan tadi ada 4 kriteria kan. Dari bapak dokter eklesia itu ajarannya itu tidak mungkin ada salah satu kriterianya tidak masuk. Ya itu tapi tulisan-tulisan mereka itu ya diterima oleh gereja. Tapi kalau ini mungkin saya jelaskan sedikit tentang bahwa bapak-bapak gereja yang tadi yang di atas bapak gereja itu mereka kan lingkungan waktu dalam pemikiran mereka itu kan dikuasai oleh maksudnya dipengaruhi oleh Yunani kan. Yunani filsafat Yunani. Jadi di situ mereka berusaha menjelaskan secara rasional, dan mungkin perbedaannya dengan dokter eklesia ini kan eklesia itu lebih ke teologinya, lebih refleksinya itu. Jadi kalau bapak-bapak gereja itu dia menjelaskannya lebih ke menggunakan menggunakan filsafat begitu ya untuk membantu menjelaskan. Terus gereja kuno, itu penulis gereja kuno itu. Ya di sini kita bisa lihat contohnya satu Origenes. Origenes itu kan tidak dikatakan sebagai bapak-bapak gereja. Karena tadi Origenes itu tidak masuk kriteria dia tidak mempunyai kriteria. Contohnya dia kalau dalam sejarah itu dijelaskan bahwa ada ajarannya yang tidak sesuai atau mungkin menyimpang dari ajaran gereja atau ajaran yang keliru dari ini. Makanya di situ Origenes itu tidak disebut, dia dimasukkan sebagai bapak-bapak gereja. Oke, terima kasih karena telah menjelaskan banyak hal tentang kriteria-kriteria bapak gereja antara bapak gereja dengan penjaga gereja penulis gereja kuno. Oke, setelah itu setelah kita menjelaskan tentang
kriteria-kriteria Frater tadi menyinggung kata bid'ah. Ah, Mungkin setelah ini kita akan masuk ke dalam bid'ah. Sebenarnya apa itu bid'ah di dalam gereja ya? Oke, setelah kita berbicara tentang kriteria-kriteria Bapak Gereja dari Frater Paul yang menjelaskan sangat bagus. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Frater Aris tentang bid'ah-bid'ah di dalam gereja. Sebenarnya apa itu bid'ah? Saya juga belum mendalami. Mari kita mendalami bersama dengan Frater Aris. Waktu dan persilakan. Dalam gereja Katolik itu sendiri, semenjak gereja perdana dan pada era-eranya bapak-bapak patristik, di situ juga bukan muncul hanya para teolog untuk bagaimana mereka menjelaskan tentang iman kita gereja Katolik, tetapi di situ juga ada muncul beberapa ajaran yang melenceng dari ajaran gereja Katolik atau iman Kristiani itu sendiri. Ya. Dalam gereja Katolik itu ada beberapa bid'ah-bid'ah atau skisma-skisma yang mengajarkan di luar ajaran iman gereja Katolik itu sendiri. Yang tentunya yang pertama itu kita melihat secara garis besar apa itu bid'ah. Bid'ah itu merupakan sebuah penolakan suatu pokok ajaran yang diwahyukan oleh Allah, namun diajarkan atau tidak sesuai dengan ajaran iman gereja itu sendiri, sehingga mereka mengalami penolakan dan tidak diterima di dalam gereja Katolik atau dalam ajaran iman Kristiani itu sendiri. Yang pertama itu yang kita lihat bid'ah yang pertama itu doketisme. Doketisme itu sebuah aliran yang ada pada masa Santo Ignatius dari Antioquia. Itu sekitar tahun 110 Masehi atau abad awal. Itu mereka mengajarkan bahwa Yesus itu hanya tampak saja sebagai manusia yang menderita. Artinya ajaran mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu sungguh-sungguh benar manusia. Sehingga yang menderita pada waktu kisah sengsara Yesus itu adalah manusianya Yesus, bukan kealahan Yesus yang menderita. Yang berikut itu Ebionisme. Ebionisme itu sebuah sekte Yahudi Kristen dari awal abad pertama atau kedua. Mereka itu menekankan pada ketaatan Musa dan menolak kealahan Yesus. Kelahirannya dari perawan dan wafat penebusannya itu mereka memandang Yesus hanyalah manusia biasa. Itu pandangan mereka itu sama seperti dengan pandangan doketisme, bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Mereka tidak mengakui kealahan Yesus. Yang ketiga itu gnostisisme. Gnostisisme itu berkembang sekitar awal abad kedua dan ketiga. Mereka mengajarkan bahwa adanya dua Allah, itu Allah dalam perjanjian baru dan Allah dalam perjanjian lama. Dalam Allah perjanjian lama itu mereka melihat Allah itu sebagai Allah yang baik hati, Allah yang pengampun, dan Allah yang maha kuasa. Itu mereka mengartikan bahwa Allah itu dari Bapa dari Yesus Kristus itu sendiri. Sedangkan dalam perjanjian baru mereka melihat Allah itu sebagai Allah yang adil, Allah yang penghukum, dan Allah sebagai pencipta. Namun gerakan ini memandang hal yang bersifat material itu jahat, sehingga dalam tanda petik itu mereka tidak mengakui Tritunggal dan inkarnasi yang dialami oleh Yesus itu sendiri. Yang berikutnya itu Markionisme. Markionisme itu sendiri didirikan oleh Markion, itu sekitar tahun 110 Masehi. Itu mereka menolak Yudaisme dengan menganjurkan penghapusan perjanjian lama serta bagian-bagian terkait dalam perjanjian baru, karena mereka menganggap bahwa Yesus itu tidak bisa atau tidak dapat mendamaikan Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru, sehingga ajaran mereka itu dikecam oleh ajaran atau bapak-bapak patristik itu sendiri. Yang berikutnya itu Sabellianisme. Sabellianisme itu
dikembangkan oleh Imam Sabellius itu sekitar tahun 200-an Masehi. Itu mereka mengajarkan bahwa yang menderita di salib adalah Bapa sendiri, bukan bukan putra atau bukan manusia bukan sebagai manusia. Yang menderita di salib itu sebagai Allah yang menderita. Sehingga mereka tidak mengakui bahwa manusia itu Yesus itu adalah benar-benar manusia itu sendiri. Mereka hanya mengakui bahwa kealahan Yesus, bukan kemanusiaannya Yesus yang mati di kayu salib. Yang berikutnya itu Novantianis. Itu kelompok-kelompok skismatik yang dipimpin oleh Novantinus dari Roma itu sekitar pada tahun ke 250 Masehi. Itu mereka sangat tegas, itu mereka menolak kembalinya orang-orang Kristiani yang murtad ke dalam gereja Katolik itu sendiri, serta mereka menolak perkawinan 2 kali setelah pasangannya meninggal dunia. Namun itu ditantang oleh dalam Konsili Vatikan kedua atau diluruskan dalam Konsili Vatikan kedua. Itu dalam Konsili Vatikan kedua mereka menegaskan bahwa setelah pasangannya meninggal itu mereka bisa menikah untuk kedua kalinya. Itu dan mereka menjelaskan bahwa pasangan itu boleh menikah kalau salah satunya sudah meninggal. Salah satunya sudah meninggal. Itu mereka meluruskan dari pandangan Novantianis ini sendiri. Yang berikutnya itu Arianisme. Arianisme itu dicetuskan atau digagas oleh Arius itu sendiri sekitar tahun 300-an Masehi. Nama mirip ya. Mereka menyangkal bahwa dalam ajaran Arianisme itu mereka mengajarkan bahwa putra adalah makhluk ciptaan dan dijadikan dan dibuat oleh Bapa itu sendiri, sehingga tidak kekal bersamanya dan tidak sehakikat dengannya. Itu artinya bahwa mereka Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu berbeda. Yang menciptakan Allah Putra, Allah Roh Kudus itu adalah Bapa itu sendiri. Namun ajaran mereka itu ditentang dan dikutuk dalam konsili Nisea itu, konsili pertama Nisea itu sekitar tahun 325 Masehi. Setelah kita mendengarkan tentang penjelasan tentang bida-bida dari Frater Aris, selanjutnya kita akan masuk ke relevansi teologi patristik, ajaran, kesaksian, dan praksis hidup bapak-bapak gereja untuk teologi. Saya persilakan kepada Frater Floren untuk menjelaskan tentang relevansinya. Waktu dan dipersilakan. Terima kasih Frater Abe. Menarik sekali pada hari ini di mana awal tadi kita telah mendengarkan Frater Abe menjelaskan sejarah patristik, lalu Frater Paul mengenai kriteria untuk menjadi seorang patristik, lalu beda-beda yang dijelaskan oleh Frater Aris, dan sekarang saya akan sedikit menjelaskan secara singkat relevansi teologi patristik yang mencakup ajaran, kesaksian, dan praksis hidup bapak-bapak gereja untuk teologi modern sekarang ini. Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa gereja hingga kini masih hidup dari kehidupan yang diterima dari para bapak gereja dan masih terus dibangun di atas fondasi yang mereka letakkan sejak awal. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai relevansi teologi patristik berdasarkan ajaran, kesaksian, dan praksis hidup mereka. Yang pertama, relevansi ajaran dan metode teologi bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja diakui sebagai magistri eklesia atau guru gereja yang ajarannya berlaku lintas zaman. Ajaran mereka itu berlaku hingga saat ini. Mereka memberikan kontribusi yang bernilai abadi dalam sintesis antara iman dan akal budi. Ajaran-ajaran mereka itu menyangkut fondasi doktrinal dan tradisi. Mereka adalah peletak dasar bagi struktur, prinsip-prinsip doktrinal, liturgis, dan pastoral gereja. Mereka menegaskan pentingnya tradisi suci dan menjadi saksi konkret bahwa tradisi benar-benar hidup dalam gereja. Melalui mereka, gereja menerima kanon kitab suci, pengakuan iman atau regula fidei, serta norma iman atau depositum fidei yang melindungi gereja dari ajaran sesat. Yang kedua, merupakan metode teologi yang relevan. Pemikiran bapak-bapak gereja atau patristik dicontohkan sebagai teologi yang terpadu
dan matang secara serta bersifat kristosentris. Metode mereka memiliki ciri khas yang tetap relevan hingga saat ini. Ada beberapa ciri khas dari metode mereka. Yang pertama, kesetiaan pada kitab suci dan tradisi. Mereka adalah penafsir kitab suci, divinorum, librorum, tractatores, yang setia. Mereka berpegang teguh bahwa kitab suci harus ditafsirkan di dalam gereja dan berdasarkan regula fidei yang dijaga dalam tradisi. Yang kedua, keotentikan iman dan inkulturasi. Mereka mampu mempertahankan identitas iman sambil melakukan proses penyesuaian inkulturasi dengan budaya-budaya yang kita alami sekarang ini, dan pemurnian agar pewartaan Injil dapat diterima oleh dunia. Berteologi bagi mereka berarti perjumpaan iman dengan budaya dan akal budi. Misalnya dalam dialog dengan filsafat Yunani Romawi, tanpa jatuh ke dalam sinkretisme atau rasionalisme yang dapat mereduksi iman kita. Yang ketiga, pengembangan dogma. Mereka adalah pembela sekaligus pengembang dogma. Dalam menghadapi bid'ah, seperti bid'ah yang dijelaskan oleh Frater Aris tadi, mereka menemukan rumusan-rumusan baru seperti ausia atau hipostasis untuk mengekspresikan iman Alkitabiah dengan istilah filsafat yang menunjukkan pembaruan dalam kesinambungan tradisi. Lalu yang keempat itu sensus fidei dan pengalaman ilahi. Mereka berteologi tidak hanya dengan akal budi, tetapi juga dengan hati yang berakar pada doa non solum dissensus sed et patiens divina. Tidak hanya mempelajari, tetapi juga mengalami yang ilahi. Teologi mereka selalu diarahkan pada kontemplasi dan persatuan dengan Allah, bukan berhenti pada spekulasi rasional semata. Sekarang kita akan belajar mengenai kesaksian Bapak Gereja. Apa sih relevansi kesaksian Bapak Gereja hingga saat ini? Bapak-bapak gereja adalah saksi tradisi yang istimewa. Mereka adalah saksi mengenai kehidupan Yesus Kristus, mengenai awal-awal mula berdirinya gereja. Kesaksian mereka dipandang sebagai sumber dorongan dan terang bagi kehidupan gereja masa kini. Ada beberapa hal yang perlu dilihat. Yang pertama itu teladan kepemimpinan bapak-bapak gereja. Mereka adalah gembala yang sejati yang menyesuaikan pesan Injil dengan mentalitas zaman. Namun tetap setia pada inti iman mereka. Mereka tidak pernah berpaling atau mengkhianati iman mereka. Mereka menjadi teladan dalam menggali identitas Kristiani yang sejati. Yang berikutnya bukan fondasi yang stabil. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa mereka adalah struktur yang stabil dari gereja. Setiap pewartaan dan magisterium berikutnya, jika ingin otentik, harus mengacu pada pewartaan dan magisterium mereka. Jika ada magisterium atau hal-hal baru yang mau dicetuskan oleh gereja, harus mengacu pada ajaran-ajaran Bapak Gereja. Yang berikutnya merupakan titik temu ekumenes. Karya mereka lahir sebelum perpecahan besar antara gereja timur dan barat, sehingga memuat kekayaan iman yang bersifat universal. Oleh karena itu, studi patristik menjadi titik temu istimewa bagi dialog ekumenes, membantu membangun kesadaran akan akar iman yang satu di antara berbagai dominasi Kristiani. Yang berikutnya, yang terakhir dari relevansi tadi, kita akan berada pada relevansi praksis hidup yang merupakan relevansi yang terakhir, yaitu menyangkut pastoral, spiritual, dan liturgis. Karya-karya Bapak-Bapak Gereja tidak hanya bersifat intelektual, tetapi menyatu dengan liturgi suci dan kehidupan beriman. Ada beberapa hal yang perlu dilihat menyangkut relevansi praksis hidup mereka ini. Yang pertama, mereka dapat atau mampu memberikan solusi pastoral dan liturgis. Konsili Vatikan kedua mengakui kontribusi besar mereka dalam pemecahan masalah liturgis, ekumenis, misi, dan pastoral. Mereka menetapkan dasar disiplin kanonik, statuta patrum, dan menciptakan bentuk liturgi pertama yang menjadi acuan bagi pembaruan liturgis selanjutnya. Yang berikutnya merupakan spiritualitas yang mengakar. Banyak bentuk doa dan devosi seperti doa keluarga, puasa, perayaan mingguan, penghormatan kepada Santa Maria, dan banyak novena-novena lainnya yang juga berakar pada zaman-zaman patristik ini. Spiritualitas mereka membentuk wajah iman Kristiani dan tetap menjadi sumber inspirasi. Yang berikutnya merupakan teologi yang hidup dan spiritual. Teologi yang mereka kembangkan adalah ilmu hidup dan spiritual, mampu menerangi akal budi dan menghangatkan hati kita. Yang berikutnya merupakan praksis moral. Buah dari teologi mereka tampak nyata dalam praksis kehidupan moral dan pastoral. Kepedulian terhadap orang miskin, pembelaan martabat manusia, kesetiaan perkawinan, sehingga dalam gereja Katolik kita
dikenal sebagai gereja Katolik yang monogami ya, bukan poligami ya. Dan perlindungan terhadap kaum tertindas. Yang berikutnya teladan tertinggi. Mereka tidak hanya berhenti pada ajaran, tetapi bapak-bapak gereja memberikan diri mereka juga sebagai teladan juga memberikan teladan hidup hingga pada kesaksian tertinggi dalam kemartiran, menunjukkan bahwa teologi sejati sudah berbuah dalam cinta kasih konkret, sehingga teladan imannya mereka itu betul-betul dipertaruhkan. Jadi apa yang mau kita belajar dari relevansi Bapak Gereja ini? Yang mau kita belajar bahwa dari relevansi Bapak-Bapak Gereja terletak pada kelengkapan dan kesinambungan ajaran mereka. Teologi sekaligus pastoral, katekesis sekaligus kultural, spiritualitas sekaligus sosial. Mereka adalah fondasi yang kokoh, teladan pengajar dan gembala, serta jembatan yang menghubungkan kitab suci dan budaya manusia. Saya kira itu yang bisa saya bagikan mengenai relevansi Bapak-Bapak Gereja terhadap zaman modern sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Frater Florent yang telah memberikan relevansi ya dari teologi patristik hingga zaman sekarang ini. Tentu saja ini suatu kekayaan bagi kita semua ya Bapak Mama yang dimana saja berada sebagai orang Katolik ini, bahwa kita memiliki dasar-dasar iman yang kokoh. Kita tidak berdiri di atas hanya pasir, tapi kita berdiri di atas fondasi yang kuat. Selain dari Yesus Kristus, ada ajaran-ajaran dari Bapak-Bapak gereja juga yang mampu memberikan fondasi dasar terhadap kehidupan kita sekarang ini. Nah, untuk melangkah lebih jauh, kita pada yang terakhir ini kita akan mendengarkan satu poin lagi. Setelah relevansi, kita akan mendengar bersama tentang apa peran Bapak Gereja, dalam kanonisasi dan penafsiran kitab suci itu sendiri. Sekarang kita akan melihat bersama bagaimana peran dari Bapak-Bapak Gereja terhadap kanonisasi dan penafsiran di dalam penafsiran kitab suci di dalam kehidupan menggereja itu sendiri. Pertama, berkaitan dengan peran Bapak Gereja dalam kanonisasi gereja itu sendiri, dalam kanonisasi kitab suci. Pertama, mereka menyiring dan menilai tulisan-tulisan yang diterima dan yang tidak diterima. Salah satu contohnya misalnya apokrif. Apokrif itu tidak diterima tidak masuk di dalam kanonisasi sebagai kitab resmi gereja, karena kitab apokrif itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Bapak Gereja. Tentu saja melihat hal itu dari Bapak Gereja, mereka menilai dari tulisan ini apakah termasuk di dalam masuk di dalam kanon atau tidak termasuk. Nah, itu berkaitan dengan penulisan kitab suci ini, apakah kitab suci ini diterima atau dalam bahasanya itu kanonisasi. Tentu saja ada kriteria-kriteria dalam penerimaan kitab suci untuk dijadikan sebagai kanonisasi. Yang pertama, apostolitas. Apakah tulis oleh para rasul ataukah oleh dekat para rasul? Kita melihat tadi dari sejarah awalnya, dari penulisan kitab suci itu juga dari Injil Matius, Markus, Lukas juga itu memiliki kesinambungan sehingga itu masuk di dalam, dan Rasul Paulus juga itu memiliki korelasi itu sehingga itu dinamakan dengan apostolitas. Yang kedua, ada ortodoksi itu ajarannya sesuai dengan tradisi iman gereja. Yang ketiga itu penggunaan liturgis, dan yang keempat itu penerimaan umum. Itu berkaitan dengan kanonisasi dalam kitab suci. Yang kedua, berkaitan dengan peran Bapak Gereja di dalam penafsiran kitab suci itu sendiri. Yang pertama itu mengembangkan metode tafsir. Apa yang dimaksud dengan mengembangkan metode tafsir? Misalnya Origenes mengembangkan 3 metode tafsir itu sendiri. Pertama itu penafsiran harafiah, penafsiran moral, dan alegoris. Dan tentu saja itu menjadi sebuah bahwa ia percaya bahwa kitab suci memiliki makna rohani yang sangat dalam. Itu melalui 3 kriteria yang diberikan oleh Origenes itu. Yang kedua itu melawan penafsiran yang menyesatkan. Jadi peran Bapak Gereja dalam menafsirkan ini salah satunya itu untuk melawan penafsiran yang menyesatkan. Jadi apabila penafsiran itu bertolak belakang dengan ajaran iman gereja, maka
secara otomatis bapak-bapak gereja memberikan sebuah semacam tanggapan terhadap tulisan-tulisan itu, seperti tulisan para yang kita dengar tadi, bida-bida itu semacam tulisan-tulisan yang berkembang pada waktu itu, tapi direspon oleh penafsiran-penafsiran dan tulisan-tulisan dari bapak gereja itu sendiri. Itu berkaitan dengan antara kanonisasi, peran bapak gereja dalam kanonisasi dan penafsiran kitab suci. Lalu yang menjadi yang kita tanya-tanyakan sebenarnya, apakah ada kutipan dari bapak-bapak gereja, bapak patristik itu yang tercantum di dalam Konsil Vatikan kedua atau dan kitab Katekismus Gereja Katolik. Tentu saja ada. Misalnya salah satu saya memberikan contoh berkaitan dengan Katekismus Gereja Katolik itu berkaitan dengan penulisan dari Justinus Martir itu dari Apologia yang mengatakan tentang sakramentologi. Dia mengatakan unsur-unsur hakiki dalam pelaksanaan perayaan Ekaristi yang sampai sekarang ini yang sama itu dipertahankan dalam semua rumpun liturgi. Jadi yang kita pertahankan bersama sekarang ini dalam konteks liturgi itu sendiri itu tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Justinus Martir tentang berkaitan kesatuan di dalam liturgi, rumpun liturgi itu sendiri. Lalu berkaitan dengan Konsil Vatikan kedua dari saudara Bapak. Ya, kita juga dapat melihat bagaimana pengaruh dari tulisan-tulisan atau pemikiran bapak-bapak gereja itu juga mempengaruhi Konsili Vatikan kedua. Dan salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua yang bisa yang mengutip atau menjadi merujuk dari pemikiran para bapak gereja itu Agentes. Agentes 1 itu itu mengutip dari Agustinus, di mana mengenai tentang misioner, bahwa di situ dijelaskan bahwa misi gereja itu berdasarkan atas perintah atau menaati perintah pendirinya. Gereja sungguh mewartakan apa yang gereja wartakan itu adalah itu diwariskan atau diterima dari Yesus dan juga dari para rasul yang menjadi dasar pembentuk iman gereja itu sendiri, dan tentunya mengikuti jejak Kristus. Nah, tentu dari contoh ini kita bisa melihat bahwa pewaris atau ajaran para rasul, ajaran Kristus, nah itu dapat kita temukan dari pemikiran para bapak-bapak gereja yang mana di situ mereka merasakan atau mengalami hidup bersama para rasul dan juga mungkin Yesus Kristus itu sendiri. Jadi di sini makanya di sini pemikiran mereka itu sangat berpengaruh dan juga dikutip oleh dokumen-dokumen dalam Konsili Vatikan II itu sendiri. Nah, mungkin ya untuk mengenai pembahasan kita tentang bagaimana peran pemikiran para bapak gereja itu mempengaruhi dokumen ajaran-ajaran gereja seperti dokumen Konsili Vatikan II atau KGK, Katekismus Gereja Katolik, mungkin ada dua contoh ini yang bisa kami berikan sebagai rujukan untuk kita bahwa bapak gereja itu bukan hanya sekedar pemikiran mereka bukan hanya sekedar lalu tapi juga mempengaruhi gereja mungkin sampai saat ini dalam dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh gereja. Mungkin saya akan kembalikan kepada Adi. Oke, terima kasih para frater. Kita telah menjelaskan banyak hal tentang, mungkin ini pengantar singkat tentang teologi patristik. Dan mungkin Bapak Mama juga pemirsa belum mengerti dan memahami secara betul tentang apa itu teologi patristik. Tetapi tentu saja ada berbagai via media sosial juga menjelaskan tentang teologi patristik. Dan jangan lupa subscribe, dukung kami selalu. Terima kasih.